بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعني به في كل أطوار وعلى آله وصحبه يا نور. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا من مقاليد الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله. يا فتاح يا عليم افتح علينا فتحا قريبا. يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وسدد لساني واهد قلبي بهدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد, yang saya hormati guru kita semua Kiai Kurdi Sulaiman, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesembuhan kepada beliau. Semoga Allah memberikan kepada beliau kesehatan dan panjang umur dan memberikan keberkahan kepada beliau dan kepada anak cucu dan santri-santri beliau semuanya. Juga yang saya hormati Habib Muhammad Farhan bin Abdullah bin Husain Al-Idrus, juga Gus Ali Basri, Gus Muhib Ainul Yaqin, dan segenap para hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, juga beserta seluruh orang-orang yang turut menyukseskan majelis pada malam hari ini. Semoga kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, para hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmat rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Kita pada malam hari ini berkumpul di lapangan seperti ini dalam keadaan kedinginan. Rumput ini masih basah. Karena apa? Karena apa kita rela berkumpul pada malam seperti ini dalam keadaan seperti ini? Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala masih meletakkan dalam hati kita rasa cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad ini mahal, para hadirin. Mahal. Kenalkah kita siapa itu Rasulullah? Rasulullah itu adalah orang yang paling kita harapkan nanti pada hari kiamat. Yang paling kita harapkan nanti pada hari kiamat adalah syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafaat itu artinya syafaat itu adalah pertolongan. Syafaat itu artinya pertolongan. Seperti orang melakukan pelanggaran. Ada orang kena tilang sama polisi misalkan. Ini buat contoh ya. Contohnya syafaat itu seperti ini. Ada orang kena tilang sama polisi, didenda, gitu ya. Didenda harus bayar sekian-sekian, 100.000. Tapi karena ini orang punya kawan, punya perantara dekat dengan polisi juga, polisi yang satu berkata, "Wahai Pak Polisi, ini kawan saya, maafkan dia." Akhirnya dimaafkan. Itu namanya syafaat. Itu yang kita harapkan nanti pada hari kiamat. Yang paling kita harapkan nanti pada hari kiamat adalah syafaat Rasulullah SAW. Kenapa? Para hadirin, karena kita ini tidak punya amal yang mau kita banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita meninggal dunia, kita siap tidak meninggal dunia? Siap kita meninggal dunia? Kenapa tidak siap? Kenapa tidak siap? Ki belum mabini. Ki abini kada. Manda marabini siap mati. Siap. Hebat. Hebat ini yang siap mati ini hebat. Yang siap mati ini hebat. Jujur kalau saya tidak siap mati. Kenapa? Takut. Takut kita mau mati. Takut sama apa? Kita masih banyak dosa. Kalau kita meninggal dunia, ketika kita di dalam kubur, bagaimana keadaan kita? Apakah kita bahagia? Apa justru kita akan disiksa? Wallahu a'lam. Kita tidak tahu, para hadirin. Kita ini orang banyak dosa. Kita ini terlalu banyak lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya amal saleh yang mau kita andalkan di hadapan Allah sehingga bisa menjamin keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Kecuali pertolongan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Ini satu-satunya yang kita harapkan hanya satu ini, pertolongan Rasulullah SAW. Pernah dikisahkan ini beberapa tahun yang lalu, kurang lebih 2 tahun yang lalu, ada kisah di Tarim, di tempat guru kami Habib Umar bin Hafid. Ada seorang anak jalanan, jarang ke masjid, tidak tahu agama. Ini anak jalanan, belum pernah hadir majelis salawat seperti ini. Anak jalanan ini diajak oleh pamannya untuk menghadiri acara maulid di tempat Habib Umar bin Hafid. Setelah diajak menghadiri maulid di tempat Habib Umar bin Hafid, beberapa hari kemudian anak ini meninggal dunia. Setelah anak ini meninggal dunia, pamannya yang mengajak tadi memimpi anak ini. Dan melihat anak ini dalam keadaan yang sangat indah, wajahnya bercahaya, pakaiannya serba bersih. Pamannya heran, tanya, padahal pamannya ini tahu ini anak-anak jalanan. Dia tanya, wahai keponakan aku, bagaimana kabarmu? Katanya, saya baik wahai paman. Bagaimana engkau bisa mendapatkan kedudukan yang mulia seperti ini? Apa jawaban keponakan ini? Iya wahai paman, ini karena sebab engkau mengajak aku menghadiri majelis maulid itu pada malam Jumat waktu itu. Engkau ajak aku hadir maulid, dan Allah SWT mengampuni orang-orang yang hadir di maulid. Karena itu Allah ampuni saya. Coba perhatikan, ini anak jalanan, jauh dari agama, jauh dari Allah SWT. Berkat hadir acara majelis maulid seperti ini, Allah ampuni, menjadi berada di tempat yang sangat mulia. Ini di antara faedah kita hadir bersama membaca salawat kepada Rasulullah SAW. Semoga majelis ini terus istiqamah, yang hadir juga terus istiqamah, dan semoga majelis ini diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Juga yang ingin saya sampaikan di sini para hadirin, kita ini di akhir zaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, yang maknanya bahwasanya suatu saat nanti di akhir zaman, umat manusia ini akan terpecah menjadi 2 golongan. Golongan yang pertama, golongan orang yang beriman 100%. Orang yang beriman tanpa ada sifat munafik walaupun sedikit. Golongan yang kedua, orang yang kafir, orang yang munafik tidak ada iman walau sedikit. Itu semua akan datang para hadirin. Zaman itu akan datang kepada kita semua. Kita ini sekarang kita di zaman sekarang ini, kita ini macam-macam. Ada orang yang imannya kuat. Ada orang yang beriman, imannya lemah. Ada orang yang munafik, pura-pura Islam. Ada orang yang benar-benar kafir. Kita ini sekarang seperti ini, macam-macam. Ada waktunya, kata Rasulullah, umat manusia ini terbagi menjadi 2. Yang mukmin, yang beriman, imannya kuat semua. Yang kedua, kafir semua. Tidak ada pilihan yang ketiga. Karena itu, semua fitnah yang ada, semua ujian yang ada pada zaman sekarang ini, itu adalah penyaringan. Disaring mana orang-orang yang benar-benar beriman dan mana orang-orang yang lemah imannya. Oleh karena itu, kuatkan iman kita. Berusahalah untuk menjadi orang yang beriman. Segala ujian, segala fitnah yang ada di muka bumi ini, itu hakikatnya adalah penyaringan. Kita itu disaring oleh Allah. Siapa yang benar-benar beriman, dan waliyadzubillah, dan siapa yang lemah imannya kemudian dia keluar dari iman. Oleh karena itu, kuatkan iman kita. Kuatkan iman kita. Dengan cara apa kita menguatkan iman? Jangan bermaksiat. Nomor 1, sebelum yang lain. Kalau orang ingin imannya kuat, jangan bermaksiat. Jangan bermaksiat. Maksiat itu apa? Melanggar aturan Allah. Dan itu sangat banyak. Yang pertama seperti meninggalkan sholat. Masing-masing introspeksi diri. Bagaimana sholat 5 waktu? Bagaimana sholat subuhnya? Telat tidak? Jam 4, jam 5, apa jam 6, apa jam 7 sholat subuh. Jangan telat. Sholat duha sekalian qadha sholat subuh. Perhatikan sholat yang 5 waktu ya. Perhatikan sholat yang 5 waktu. Sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Perhatikan yang 5. Orang yang meninggalkan sholat, orang yang tidak bisa menjaga sholat dengan baik, hidupnya tidak akan karuan. Silahkan dia jadi orang kaya. Biarpun orang kaya sekalipun tidak menjaga sholat yang 5 waktu, hidupnya pasti akan berantakan. Pasti.
Karena apa? Orang-orang yang bermaksiat kepada Allah tidak akan bahagia hidupnya. Walaupun dia kaya, walaupun dia punya harta, walaupun dia punya rumah mentereng, walaupun dia punya mobil banyak, walaupun dia punya istri banyak, jangan kira hidupnya bakal bahagia. Jangan kira orang yang suka bermaksiat kepada Allah tidak akan bahagia hidupnya di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kalau ada orang hidupnya melarat, perhatikan, saya ini masih suka bermaksiat tidak? Wahai para pemuda, laki-laki dan perempuan, jaga mata kalian. Jaga mata kalian. Apa yang kalian lihat di HP kalian ini? Hati-hati, wahai lelaki, jangan suka melihat foto wanita yang bukan mahram. Jangan suka melihat foto wanita yang bukan mahram. Kau kira itu bisa menghibur? Demi Allah, engkau tidak akan bahagia. Kalau engkau masih belum bisa menjaga mata ini, engkau tidak akan bahagia. Engkau hidup akan selalu dalam keadaan sumpah, sedih. Jaga mata. Jangan suka melihat, mohon maaf, video-video porno, jangan. Hati-hati. Wahai para pemuda, wahai para pemudi, wahai wanita-wanita, jangan mau diajak pacaran. Demi Allah, orang laki yang mencintai seorang wanita dengan cinta yang tulus, dia pasti akan menjaga kehormatan wanita. Jangan tertipu dengan rayuan-rayuan, gombalan-gombalan laki-laki ya. Sayang, cantik, kamu masya Allah, kayak bidadari. Bohong. Jangan mau diajak pacaran, jangan mau. Dan laki-laki, wahai para lelaki, wahai para pemuda yang belum menikah, bila engkau mencintai seorang wanita, engkau punya niat benar-benar ingin menikahi wanita itu, kalau engkau benar-benar cinta, jangan diganggu, jangan diajak pacaran. Langsung laporan kepada orang tua, wahai ayah, wahai ibu, saya mencintai fulan itu, Fatimah itu, saya cinta kepada dia. Ayah sama ibu ridha tidak? Langsung laporan. Kalau orang masih suka pacaran ini bohong, bukan cinta itu. Bukan cinta. Perasaan memang nafsu, syahwat. Karena itu orang seorang wanita harus pandai-pandai menjaga kehormatan dirinya. Jangan mau chattingan sama laki-laki. Jangan mau. Perlu ketahui, hal yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita adalah sifat malu. Sifat malu ini adalah sifat yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang wanita. Jujur, saya ini punya sepupu. Sepupu saya ini orang kaya. Masya Allah, dia punya villa, punya segala macam. Umurnya sudah 30 tahun atau lebih sedikit. Sampai sekarang mau cari istri, tidak nemu. Saya heran. Kamu ini kaya, punya harta, punya mobil, punya rumah, cari istri tidak bisa. Dia jawab apa? Iya, saya mencari seorang wanita tidak sembarangan. Wanita yang saya cari itu yang pertama, wanita yang tidak suka chattingan sama laki-laki. Seorang wanita yang tidak suka pajang foto di media sosial. Ini luar biasa. Berarti luar biasa. Sampai sekarang tidak nemu. Kira-kira ada di sini seperti itu? Kalau ada, ambil masuk pula ya. Tidak ada. Insya Allah banyak, insya Allah. Ya. Hah? Mulai malam ini kita bertobat kepada Allah. Kita jauhi hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Mohon maaf, banyak orang pacaran ya, cinta,
Akhirnya beberapa tahun ke depan, yang ini menikah dengan perempuan yang lain, dan perempuan nikah dengan laki-laki yang lain. Sudah, buat apa pacaran? Buat apa pacaran? Itu sia-sia ya, buang-buang waktu. Orang yang suka pacaran dapatkan bahagia hidupnya. Pegang omongan saya ini. Pegang omongan saya, orang yang pacaran dapatkan bahagia hidupnya, dapatkan. Tidak bakal. Karena itu, wahai para lelaki, pandai-pandai kau menjaga nafsu. Bagaimana seorang laki-laki itu menjaga nafsu? Jaga pandangan. Jangan suka melihat wanita yang bukan mahram. Jangan suka hubungan sama wanita. Kalau engkau punya Facebook, jangan kawanan sama orang-orang perempuan. Nggak bisa. Buat Facebook temannya laki semua. Nggak bisa. Hah? Nggak bisa. Belajar. Kamu laki, masa tidak bisa? Eman, jawab. Ada satu orang dia punya Facebook. Kau punya kawan laki perempuan. Ya. Setiap hari dia buat status Facebook, statusnya dakwah semua, bagus semua. Ya. Dakwah. Akhirnya dia mikir, orang laki ini mikir, seorang pemuda ini mikir, saya ini setiap hari kok semangat buat status dakwah ini. Kira-kira niat saya itu apa ya? Saya merasa saya ini pengen di-like sama perempuan-perempuan. Coba saya mau buat Facebook, saya mau buat teman saya laki semua. Dia buat Facebook, temannya laki semua, tidak pernah buat status. Artinya apa? Oh, berarti selama ini saya buat status pengen di-like sama perempuan, pengen dilihat sama perempuan. Itu harus pandai menjaga. Kita ini di akhir zaman memang susah, tapi orang yang benar-benar punya kemauan yang kuat ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Harus punya kemauan yang kuat. Saya mulai saat ini tidak ingin berhubungan dengan perempuan yang bukan mahram buat saya. Begitu pula perempuan, mulai detik ini saya tidak akan berhubungan dengan laki-laki yang bukan mahram dengan saya. Itu. Ya. Setuju. Jadi tolian ke sendiri. Setuju. Sendiri jadi hotelan selaki. Aku wajib. Allah. Break lampu, Beb. Kayaknya. Kerampu. Itu akhir. Seperti itu. Bila kita ini ingin selamat, jangan maksiat. Salat yang 5 waktu dijaga. Sama orang tua, jangan kurang ajar sama orang tua. Jangan pernah bentak orang tua. Jangan pernah suruh orang tua. Ibu buatin saya teh, Bu. Bu, ambilin ini, Bu. Bu, buat saya ini, Bu. Jangan pernah nyuruh orang tua. Kita yang menjadi pembantu orang tua. Orang tidak bakal bahagia, para hadirin. Pegang omongan saya ini, bukan omongan saya ini, omongan Rasulullah. Orang yang masih suka bermaksiat tidak bakal bahagia. Percuma kalian ini cari kebahagiaan, cari harta, cari ini, masih suka maksiat, tidak bakal bahagia, pasti 100%. Jangan pernah bermaksiat. Ini sudah contoh, pegang satu ini dipegang, jangan maksiat. Coba lihat, sebulan, 2 bulan, hidupmu akan berubah. Engkau akan merasakan ketenangan batin dalam hati. Engkau akan merasakan sejahtera, tentram hidupnya. Coba, belajar. Ini tugas kita para hadirin. Kita ini hidup di dunia buat apa coba? Buat apa coba kita hidup di dunia ini? Buat apa? Anak yang sekolah, dari pagi sampai siang belajar capek-capek. Buat apa? Yang seorang ayah bekerja dari pagi sampai malam, cari harta, buat apa? Buat makan. Kemudian makan itu buat apa? Buat hidup. Hidup buat apa? Buat ibadah. Kalau seandainya hidup di dunia ini, setelah kita meninggal dunia, kehidupan kita tamat, tidak ada apa-apa setelah meninggal dunia, pasti orang yang punya masalah langsung bunuh diri. Selesai. Di Jepang sana, di Jepang itu ada tempat khusus untuk bunuh diri. Orang-orang di Jepang itu kalau sudah frustasi, punya masalah, langsung bunuh diri. Kenapa? Orang tidak beriman. Karena dia merasa setelah dia meninggal dunia, urusan selesai. Tapi kita tidak, seorang yang muslim, seorang yang beriman. Setelah kita meninggal dunia, urusan masih belum selesai. Ada hisab,
ada pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Kenapa engkau berbuat seperti ini? Akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siap dengan pertanyaan Allah. Siap dengan hisab. Engkau berani. Jangan sok berani. Mengaku engkau banyak dosa. Nangis kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Malu kepada Allah. Sering menjauh, sering melanggar aturan Allah. Masih sering meninggalkan salat. Malu kepada Allah. Nangis kepada Allah. Gak usah pura-pura. Pelajaran bagi kita semua para hadirin. Ini satu saja, satu pelajaran ini. Bila kau ingin selamat, jangan maksiat. Ini aja. Percuma engkau mencari kebahagiaan kalau masih suka maksiat. Percuma. Jangan maksiat. Semoga kita semua ini dikuatkan hati kita oleh Allah sehingga kita dibuat mudah untuk meninggalkan maksiat. Semoga Allah menjaga mata kita sehingga kita tidak memandang kecuali apa yang Allah halalkan. Semoga Allah menjaga lisan kita sehingga kita tidak mengucapkan sesuatu kecuali apa yang Allah ridai. Semoga Allah menjaga anggota tubuh kita dan hati kita sehingga kita tidak bergerak dan diam kecuali atas apa yang Allah ridai. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kasar. Tujuan saya hanya satu, kita ingin kembali kepada Allah. Kita ingin menjadi orang yang baik. Kita ingin menjadi orang yang bahagia. Bukan cuma di dunia. Dunia ini sementara, tapi kita ingin bahagia nanti di alam kubur. Kita ingin bahagia nanti di akhirat. Kita ingin bahagia nanti di surga Allah. Semoga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang berbahagia di dunia dan di akhirat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.